Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Perkenalkan, nama kakak Wulan Widyastuti. Kakak dari Fakultas STAI Dulujana, Prodi Pendidikan Agama Islam. Nah, selamat datang. Di sini kakak akan membahas mengenai materi yang ada dalam pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 7 SMP. Oke, di sini kakak akan membahas materi kelas 7 bab 4, yaitu indahnya kebersamaan dengan sholat berjamaah. Oke, ada apa aja sih? Oke, stay tune ya. Nah, tujuan pembelajaran ini yang pertama menjelaskan pengertian sholat wajib berjamaah dan dasar hukumnya serta syarat sah sholat berjamaah. Yang kedua, menunjukkan tata cara sholat wajib berjamaah, mendemonstrasikan tata cara sholat wajib berjamaah, melaksanakan sholat wajib berjamaah sebagai implementasi dari pemahaman rukun Islam. Kemudian menyebutkan hukum sholat masbuk, menyebutkan halangan sholat berjamaah, menyebutkan keutamaan sholat berjamaah, menunjukkan tata cara sholat berjamaah, dan mempraktikkan sholat berjamaah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah peta konsepnya. Bisa Ananda lihat. Nah, indahnya sholat berjamaah itu ada tiga bagian, dan yang di bawahnya menerapkan sikap demokratis, toleran, kebersamaan, kerjasama, dan akhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah salah satu kebiasaan ketika kita sudah mempelajari indahnya sholat berjamaah. Kemudian Ananda cermati. Nah, di sini ada gambar. 4 gambar ini, coba di sini gambar apa? Ya, betul. Di sini 4 gambar anak yang sedang sholat berjamaah, ada yang sedang tasyahud akhir, ada yang sedang berdoa, ada yang sedang takbir, dan ada juga yang musafahah setelah sholat berjamaah. Kemudian Ananda pasti bertanya, apa sih sholat berjamaah? Nah, sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama, dan salah seorang dari mereka menjadi imam, sedangkan yang lainnya menjadi makmum. Keutamaan sholat berjamaah bila dibandingkan dengan sholat munfarid adalah dilipat 27 derajat dibandingkan dengan sholat munfarid. Nah, ada di sini hadisnya yang berbunyi, Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholatu jama'ati tabdulu ala sholati wa fadli bi 27 darajah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu Rasulullah SAW bersabda, sholat berjamaah lebih utama dibandingkan dengan sholat sendirian dengan 27 derajat. Ini hadis sahih dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian ada keistimewaan lain bagi orang yang rajin sholat berjamaah adalah akan dibebaskannya oleh Allah dari api neraka. Coba perhatikan hadis yang di sampingnya. Oke. Kemudian apa sih syarat sah sholat berjamaah itu? Ada 4, teman-teman. Yang pertama, harus ada imam. Yang kedua, ada makmum yang berniat untuk mengikuti imam. Yang ketiga, sholat dikerjakan dalam satu majelis. Dan yang keempat, sholat makmum sesuai dengan sholatnya imam. Itu syarat sah sholat berjamaah. Kemudian, kriteria menjadi imam itu ada syaratnya. Karena kedudukan imam dalam sholat berjamaah sangatlah penting. Dia akan menjadi pemimpin seluruh jamaah sholat, sehingga untuk menjadi imam ada syaratnya tersendiri. Syarat yang dimaksud adalah, yang pertama, imam tersebut harus mengetahui syarat dan rukun sholat, serta perkara yang membatalkan sholat. Yang kedua, syarat menjadi imam itu harus fasih dalam membaca ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga,
imam tersebut harus paling luas wawasannya agamanya dibandingkan yang lain. Nah, ini biasanya imam tuh diambil dari orang yang sudah sepuh atau yang sudah dewasa. Kemudian, imam tersebut harus berakal sehat dan bukan orang gila. Kemudian, sudah balik, kemudian berdiri pada posisi paling depan karena seorang imam. Nah, kemudian seorang laki-laki, nah bisa juga perempuan, tapi perempuan boleh jadi imam kalau makmumnya juga perempuan. Kemudian tidak sedang bermakmum pada orang lain. Nah, itu syarat menjadi seorang imam. Kemudian ada syarat menjadi makmum. Iya, makmum juga ada syaratnya. Yang pertama, makmumnya harus berniat mengikuti imam. Contohnya, usolli fardhu subhi rakaataini makmuman adaan lillahi ta'ala. Itu niat ketika menjadi makmum. Kemudian, menjadi seorang makmum itu harus mengetahui gerakan sholatnya imam. Nah, makanya imam dengan makmum itu tempatnya harus sama di satu tempat, tidak berjauhan. Kemudian, ya ini berada dalam satu tempat dengan imam. Nah, yang nomor 4, posisi di belakang imam. Dan yang terakhir, hendaklah sholat makmum sesuai dengan sholat imam. Misalnya imam sholat asar, mau juga sholat asar. Ya, makmum itu ada namanya imam masbuk. Apa itu imam masbuk? Imam masbuk adalah makmum yang tidak sempat membaca surat Al-Fatihah bersama imam di rakaat pertama. Lawan katanya adalah makmum muwafiq, yakni makmum yang dapat mengikuti seluruh rangkaian sholat berjamaah bersama imam. Oke, itu adalah imam masbuk. Jadi yang ketinggalan rakaatnya, yang tidak sempurna rakaatnya, itu imam masbuk. Tapi tetap imam masbuk ini masih mendapat pahala sebagaimana orang yang sholat berjamaah lainnya. Tapi ketika tertinggal satu rakaat, maka di terakhirnya harus menambah satu rakaat yang tertinggal tadi. Oke? Kemudian tata cara sholat berjamaah. Nah, berdasarkan ketentuan di atas, praktik sholat berjamaah adalah sebagai berikut. 1. Sholat berjamaah diawali dengan azan dan iqamah. Tetapi, kalau tidak memungkinkan, cukup dengan iqamah saja. Yang kedua, barisan sholat atau shaf di belakang imam diisi oleh jamaah laki-laki, sementara jamaah perempuan berada di belakangnya. Yang ketiga, di dalam melaksanakan sholat berjamaah, seorang imam membaca bacaan sholat, ada yang nyaring atau zahar, dan ada yang diliris. Yang nyaring itu biasanya ketika sholat yang dilakukan pada malam hari, seperti maghrib, isya, dan subuh, itu membaca Al-Fatihahnya di zahar atau dikeraskan. Kalau siang, seperti sholat zuhur, sholat asar, itu membaca Al-Fatihahnya sir atau di dalam hati, tidak dikeraskan. Kemudian, makmum harus mengikuti gerakan imam dan tidak boleh mendahului gerakan imam. Ya, betul sekali. Makmum itu harus mengikuti imam, tapi tidak boleh mendahuluinya. Itu makmum. Kemudian setelah salam, imam membaca zikir dan doa bersama-sama dengan makmum atau membacanya sendiri-sendiri. Itu tata cara sholat berjamaah. Oke. Nah, perbandingan pahala antara sholat sendirian dan sholat berjamaah yaitu berbanding 27 derajat. Hal ini karena sholat berjamaah ini memiliki keutamaan. Apa aja? Yang pertama, menjalin silaturahmi antar sesama. Yang kedua, mengajarkan hidup disiplin, saling mencintai dan menghargai. Yang ketiga, menjaga persatuan, kesatuan, dan kebersamaan. Yang keempat, menahan dari kemauan sendiri atau egois. Dan yang kelima, mengajarkan kepatuhan seorang muslim kepada pemimpinnya. Nah, itu salah satu keutamaan kita mengikuti sholat berjamaah. Nah,
Sikap kecintaan pada sholat berjamaah dapat diwujudkan melalui perilaku ini yang di bawah itu. Apa aja? Nah, ketika masuk waktu sholat, segera menuju ke masjid dan mengumandangkan atau mendengarkan azan. Karena sholat berjamaah itu dilakukan di masjid dan di awal waktu. Ketika kita tidak cepat-cepat ke masjid, maka kita akan tertinggal sholat berjamaah. Yang kedua, ketika mendengar azan, segera menuju ke masjid. Oke ya. Yang ketiga, mengajak teman-temannya untuk sholat berjamaah. Iya, karena sholat berjamaah itu tidak bisa dilakukan oleh satu orang, harus 2 orang atau lebih. Oke. Kemudian, suka menjalin tali silaturahmi antar sesama di masjid. Ya, betul sekali, karena di luar itu, misalkan masing-masing, ada yang kerja, ada yang belajar. Nah, ketika di masjid, ketika berkumpul dalam sholat berjamaah, nah adanya silaturahmi antara sesama orang di masjid. Yang kelima, senang mendatangi majelis taklim untuk menuntut ilmu agama. Yang keenam, tidak suka membeda-bedakan status sosial seseorang karena kedudukannya sama di hadapan Allah. Betul sekali, kedudukan manusia itu sama di hadapan Allah. Kemudian yang ketujuh, bersikap demokratis, taat kepada pimpinan selama tidak melakukan kesalahan. Apabila pimpinan salah, kita wajib mengingatkan ke jalan yang benar, termasuk di dalam taat kepada kedua orang tua dan guru. Ya, ketika dalam sholat juga, sholat berjamaah, ketika imam itu salah, maka makmum bisa memberitahunya dengan isyarat. Biasanya dengan lafaz subhanallah. Betul sekali, itu salah satu pembiasaan ketika seorang pemimpin ada yang salah, maka kita mengetahui kebenarannya, kita wajib memberitahunya. Dan yang terakhir, menjaga persatuan, kesatuan, dan bersikap demokratis. Ya, ketika kita sholat berjamaah, kita berkumpul dalam satu saf dengan tujuan yang sama. Nah, disitulah terjadi persatuan, kesatuan. Itu pembiasaan sholat berjamaah. Oke, itu saja yang bisa kakak sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan puas sampai sini, kalian harus mencari lebih dalam lagi mengenai sholat berjamaah. Terima kasih telah menontonnya sampai akhir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.